ketika aku perintahkan. Kata Allah, bukan sujudnya yang penting, perintahku yang penting. Semuka langit dan bumi nggak sujud kepadaku, nggak akan menurunkan status aku sebagai Tuhan. Tetap aku Tuhan. Aku Tuhan. Cuman yang penting perintahku. Kenapa kau nggak mau taat dengan perintahku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Keluarga Islam ingin menghimbau, daripada kolom komentar digunakan untuk mencela dan menjadi dosa jariah, lebih baik gunakan komentar untuk menuliskan doa Anda. Dan mari kita aminkan bersama, karena doa yang diaminkan bersama insya Allah lebih besar peluangnya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dukung terus perjuangan keluarga Islam dengan cara klik like, subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya. Dan mari kita perjuangkan agama kita, karena Anda orang Islam juga kan? Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Kita bermohon kepada Allah semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus kepada teman-teman yang masih belajar di kampus, ataupun pada orang tua yang anaknya belajar, atau kita sendiri juga belajar, ada doa yang dibimbingkan oleh Nabi setiap selesai sholat. Jadi ada doa yang dibacakan menjelang belajar, itu langsung perintah Allah kepada Nabi. Jadi saat Allah menurunkan ayat Iqra, ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka diturunkan ayat yang berikutnya, wa qur rabbi zidni ilma. Itu setiap akan belajar, ya Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan aku pengetahuan. Di mesti baru, setiap nambah masuk kelas, tambah pengetahuan baru, tambah yang baru. Jangan sampai apa yang kita pelajari justru tidak bergerak dari materi-materi yang sebelumnya telah kita gali. Mesti setiap saat masuk dapat baru, dapat baru. Orang Islam mesti begitu. Ya, mesti ada pergerakan ke arah yang positif. Tapi ada dalam selesai sholat, begitu selesai kita menunaikan sholat, Nabi ajarkan dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya nomor hadis 925. Kalimatnya singkat, padat, tapi dalam sekali. Cuma baca pakai hati. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, saya mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau saya belajar, jadikan apa yang saya pelajari punya manfaat untuk hidup saya. Kan banyak orang yang kuliah, belajar hanya sekedar ngejar ijazah saja, tapi ilmu yang ia pelajari tidak memberikan manfaat pada kehidupannya. Beda dengan orang-orang dulu pada umumnya. Maka kembalikan kepada nilai-nilai itu. Kalau Anda mengaku muslim, mengaku beriman, tambah pengetahuan setiap waktu. Yang kedua, jadikan pengetahuan itu kita punya nilai manfaat yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Rizqan thayyibah, dari ilmu itu kemudian bisa memberikan manfaat kepada kita untuk mendapatkan rezeki terbaik. Ya, wa amalan mutaqabbalah, dengan rezeki yang terbaik itu maka besar kemungkinan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi teman-teman sekalian, kembalikan, mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kembali. Manusia pertama disebut oleh Allah dengan nama Bashar. Bashar, siapapun dia, lelaki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, terlepas dari keyakinannya kemudian, maka nama pertama yang melekat kepadanya Bashar. Ini nama universal. Artinya setiap manusia, sepanjang dia manusia, apapun keyakinannya selama dia hidup, berimankah sampai wafat, atau tetap memilih dia tidak beriman sampai ia wafat, itu resiko ia kemudian ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam menjalani kehidupannya di bumi, maka ia akan membawa sifat-sifat basyariyah, sifat basyarnya. Apa itu basyar? Basyar setidaknya memiliki dua makna yang utama. Jadi jika disebutkan kalimat bashar, itu tidak akan lepas dari dua makna ini. Satu, kulit halus yang tampak. Ya, kulit halus yang tampak. Nah, jadi ketika Allah menyampaikan wa idz qala rabbuka, kembali ke Quran surah ke-15 ayat 28 nanti sampai 29 sempurnakan. Wa idz qala rabbuka lil malaikatu inni khaliqun basyara. Dan ingatlah, pelajari, pahami, dalami ketika Rabbu Muhammad SAW mengumumkan kepada seluruh makhluk yang ada di langit, kalangan malaikat dan sebagian jin yang ada pada saat itu.
Ada jin yang hadir pada saat itu. Kelak nanti ada satu jin yang hadir yang membangkang, yang dikenal dengan iblis di kemudian hari. Iblis itu asalnya dari jin yang tadinya taat, lalu melanggar ketaatan kepada Allah, dikuasai oleh sifat buruknya, maka berubah nama menjadi iblis. Itu dalilnya ditemukan di Al-Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat ke-50, paling kanan pertengahan di mushaf. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Ya, ketika kami perintahkan kepada para malaikat untuk hormat sujud kepada Adam, semua sujud hormat kecuali iblis. Siapa iblis itu? Kana minal jinni, adalah ia sebelumnya termasuk golongan jin yang taat. Tahu dari mana taat? Karena kalimat sebelumnya adalah lawan dari ketaatan. Fa fasaqa, tiba-tiba kemudian fasik. Lawan fasik itu taat, asalnya taat, bahkan dikenal dengan jin yang sangat taat. Cuman sayang, ketika Adam diciptakan punya keunggulan, dia tidak menerima keunggulan itu. Diminta oleh Allah untuk hormat, dia nggak mau hormat. Karena itu disebutkan di Al-Baqarah ayat 34 dengan redaksi awal yang sama. Ya, dengan sifat keangkuhannya. Yang tadi asalnya, yang Al-Baqarah 34 sifat keangkuhannya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba. Dia enggan untuk sujud, wastakbar, karena sombong. Sombong, angkuh dia. Nah, jadi mohon maaf, kalau ada orang angkuh sekarang, Anda telat, iblis sudah duluan. Dan jangan berlomba dengan iblis, Anda nggak akan menang. Nggak akan menang. Ya, dan indahnya Allah mengklarifikasi. Mudah bagi Allah mengatakan kamu sombong, tapi dasar makhluk kadang-kadang bisa mengelak. Dia mengelak, dia ngelak. Saya nggak sombong kok. Karena itu nanti Allah turunkan sistem hukum. Mesti ada pembuktian, mesti ada klarifikasi, sehingga nampak bukti otentik, nyata, kemudian hukum diturunkan. Maka di surah ke-7 Al-A'raf ayat 11-13, terutama di ayat ke-12, jadi klarifikasi di lisannya langsung. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Hei iblis, kenapa engkau tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Kata Allah, bukan sujudnya yang penting, perintahku yang penting. Semuka langit dan bumi nggak sujud kepadaku, nggak akan menurunkan status aku sebagai Tuhan. Tetap aku Tuhan. Aku Tuhan. Cuman yang penting perintahku. Kenapa engkau nggak mau taat dengan perintahku? Bukan Adamnya, ini perintah sayanya. Apa jawabnya? Qala ana khairun minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat daripada dia. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Tidak level, yang tinggi harus hormat kepada yang rendah. Qala khruj minha, keluar dari sini. Nah, jadi hati-hati Pak ya, Ibu ya. Kesombongan tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan di halus yang tampak, kulit halus yang tampak. Jadi manusia kemudian diciptakan oleh Allah dengan kulit halus yang tampak, disebut dengan nama bashar, untuk membedakan dengan makhluk-makhluk yang lainnya, dengan hewan lain. Saya nggak bicara warna ya, saya bicara sifat kehalusannya yang tampak. Warnanya mungkin beda-beda dengan hikmah tersendiri. Buka Al-Quran surah 30 Ar-Rum ayat 22, ya paling kiri, agak sedikit ke tengah, ke bawah sedikit. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Ya, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda yang Allah buat untuk menjadikan Anda dekat dengan Allah, supaya ingat. Ingat, kalau disebutkan ayat, awas ya, ada ayat, ada alamat, itu beda. Ada ayat, ada alamat. Kalau alamat, tanda yang mendekatkan pada tujuan. Di mana alamatnya Masjid Salman, disebutkan Masjid Salman alamatnya sekian, 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 sekian. Maka dengan mengikuti alamat itu cepat sampai ke tujuan. Anda yang nggak tahu alamat dan nggak pernah mau mencari sumbernya, maka kemungkinan besar sulit sampai ke tujuan. Tidak mudah. Ingin cepat sampai, maka cari alamatnya. Ya, orang Indonesia andalannya Al-Fatihah. Ketika haji, ya, kemudian tersesat, ketemu askar, hafal Al-Fatihah. Nggak bisa bahasa Arab, andalan Al-Fatihah. Ayat yang ke-6. Pak, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan saya jalan yang lurus. Dilihatkan maktab dia. Maktab sekian-sekian. Askarnya juga pintar. Dia nggak bisa bahasa Indonesia. Dijelaskan bahasa Arab nggak paham, dilihat. Oh, dia tanya ihdinas siratal mustaqim, dijawab siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ambil jalan yang lurus, jangan belok, engkau bisa tersesat atau engkau jauh sampai dicela oleh orang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tersesat atau banyak dicela orang. Lurus. Ya. Dikembalikan wa min ayatihi, tapi jika ada kalimat ayat disebutkan, even itu dalam bahasa Arab, hanya dalam bahasa Arab, apalagi dalam Al-Quran atau hadis, maka tidak ada makna lain kecuali tanda yang mendekatkan seorang hamba dengan Allah. Karena itu semua firman Allah di Al-Quran disebut ayat. Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat,
An-Nisa 176 ayat. Ayat, kenapa disebut dengan ayat? Karena setiap kali kita baca Al-Quran, keadaan kita lebih dekat dengan Allah. Gak percaya silahkan. Anda sedang gelisah, alih-alih bikin status yang tidak jelas, mendingan wudhu, ambil wudhu, buka mushaf, baca Quran. Ketika keadaan dekat dengan Allah, zakar, zikrun itu dekat, nyambung. Ketika zikir Anda, baca Quran itu zikir namanya. Ya, dalilnya Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan Al-Quran sebagai bagian dari zikir supaya engkau ingat dengan Allah. Di begitu Anda tersambung dengan Allah, tenang hati Anda. Itu jaminan di Quran surah ke-13 ayat 28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar kepada Allah, hatimu tentram. Al-Quran bagian dari zikir. Buka Quran, bacakan, tenang hati Anda, tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Gelisah di kampus, di kelas, datang ke masjid. Salat 2 rakaat, buka mushaf, baca Quran, tenang. Bikin status dan menyelesaikan masalah. Ternyata dosen itu tidak seperti yang aku kira. Gak akan berubah IPK Anda, tetap aja segitu. Buka mushaf, tenang dulu, solusi datang kemudian. Ya, jadi ini ayat. Karena itu Allah turunkan ayat untuk mendekatkan manusia. Setiap dibaca ayat Quran lebih dekat dengan Allah. Itu yang dimaksudkan Al-Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah, sungguh orang beriman itu, Anda bisa lihat cirinya. Pertama, kalau disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya. Bulan lalu saya sampaikan saat di Mujahidin, kalau Anda ingin mengecek masih ada nggak iman dalam jiwa, itu setiap hari oleh Allah 5 kali diingatkan dengan kalimat Allah. Masih bergetar nggak jiwanya? Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Dari subuh, siangnya zuhur, sore menjelang sore ada asarnya, ada maghribnya, ada isya'nya. Dari jeda waktu itu dibagi 5 bagian diingatkan nama Allah. Masih ada iman nggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau masih ada getaran, sudah azan, berarti iman masih ada. Walaupun selesai azan, belum komat, ya. Nah, itu kualitasnya beda. Kualitasnya beda. Tapi iman masih ada. Nah, kalau Anda kemudian teruskan dengan baca Al-Quran, apalagi mendengar Quran, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, ayat zadathum imana, bertambah imannya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hubungan dia dengan Rabbnya, dengan Tuhannya semakin dekat. Jadi kalau Anda menemukan kalimat ayat dalam Al-Quran, berarti informasi yang disebutkan Anda gali, Anda pelajari, dan itu akan menjadikan diri Anda lebih dekat dengan Allah. Di antara hikmahnya kata Allah, saat saya ciptakan langit dan bumi, saya jadikan kemampuan lisan manusia bisa beragam bahasa dan beragam warna kulitnya.